Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Profit Strategi. Kali ini saya akan melakukan open posisi, tapi seperti biasa ya, saya selalu menganalisa pergerakan market dan tren sebuah market. Kalau seperti ini, nah ini terjadi gap di sini. Jadi harga penutupan dan pembukaan itu terjadi loncatan sehingga market itu susah dianalisa. Apalagi 1 menit kan. Nah, harusnya naik karena tren naik koreksi merah, tapi yang terjadi adalah langsung turunnya nggak kira-kira ya, langsung 2 candle kan. Nah ini teknik yang sangat bahaya. Nah, kita nggak perlu meneruskan gitu. Kita harus ganti yang namanya sebuah market ya. Marketnya kurang sehat karena, dan seperti ini adalah market yang bagus ya. Jadi kelihatan trennya, kelihatan arahnya, candle-candlenya sehat ya. Oke, saya buka TF5 menit. Kali ini teknik yang cocok adalah teknik SNR, yaitu penentuan support dan resistan. Karena apa? Ini berada yang namanya support. Kalau terjadi support seperti ini, menurut pengalaman saya, ini adalah harga ya. Harga di mana penjual dan pembeli saling tawar menawar. Jadi sehingga bisa penerusan, bisa pembalikan, tergantung terjadinya candle itu seperti apa ya. Kita cek yang 1 menit juga gitu, karena open posisi kita 1 menit, dan karena ini berada di area support ya, kita biasanya kalau open posisi itu bahaya. Karena apa bahaya? Jadi penjual dan pembeli itu melakukan sebuah transaksi. Dia melepaskan si penjual atau pembeli dengan kesepakatan sehingga harganya terjadi adalah tipis-tipis ya. Beda kalau emang sudah terjadi pembalikan, maka candlenya akan gede-gede ya kan. Dan rata-rata kalau di area support atau resist itu terjadi sebuah konfirmasi candle, yaitu candle kecil ya, yaitu tarik menarik itu, sehingga terjadi doji kan, ekornya panjang, itu kesepakatan dia. Kalau candlenya gede, bodinya secara analisa ya, itu otomatis di break sehingga akan terjadi penerusan ya. Kalau kita masih memaksakan untuk open posisi, yang terjadi adalah letak dari profit antara letak open posisi kita biasanya itu emang tipis ya. Karena apa? Karena di situ belum ada terjadi kesepakatan yang benar-benar bagus gitu. Ini secara trennya masih ke bawah ya kan, dan candlenya masih belum ada menunjukkan candle pembalikan gitu. Candlenya masih bagus-bagus ya, nggak terlalu kecil ya, sehingga kalau kita untuk memaksakan open posisi, kita open posisi sell. Kapan? Kita cek nih, ini udah ke bawah ya. Oke, kita aman ini untuk ke bawah, tapi sampai seberapa ke bawahnya itu ditandai dengan candle yang terjadi nantinya ya, itu candle kecil atau candle besar bodinya gitu. Berhubung tadi sudah breakout, saya open posisi ke bawah. Jadi analisa itu adalah sebuah kebiasaan ya. Kita tuh udah menganalisa market itu yang terjadi bagaimana. Karena analisa itu mahal, dibayar dengan harga waktu ya, waktu mahalnya itu di waktu. Karena kalau kita udah matang dalam analisa, otomatis profit berapapun teman-teman akan mudah ya. Dan psikologi teman-teman itu malah akan terkontrol ya, cara baik gitu. Karena apa? Analisa bagus. Tapi kalau analisa amburadul, yang terjadi adalah mengandalkan teknik kompensasi. Oke, teknik kompensasi adalah teknik yang bagus, tapi seberapa kuat
teman-teman itu melakukan kompensasi. Kalau memang bisa menutup akhirnya, oke, bagus. Tapi untuk hari ini, bagaimana hari selanjutnya? Makanya saya tekankan kalau di binary option, profit ya. Tapi yang terjadi adalah candle tipis, sehingga ini adalah bahaya ya. Bisa-bisa nantinya akan terbalik ya. Kembali lagi. Kalau di binary option, nih, 1 pip itu bisa menentukan kita loss atau profit, sehingga harus hati-hati, bukan sembarang kompensasi. Dan kompensasi itu emang sebuah teknik. Tapi hari ini bagus, tapi nggak tahu besok bagaimana. Makanya saya tekankan teman-teman itu harus analisa yang bagus. Kalaupun analisa bagus, nanti kompen pasti aman gitu. Masuk logika kan? Tahu kan maksud saya? Walaupun open posisi kecil, nanti kecil itu akan melatih psikologi Anda untuk open posisi gede nantinya secara bertahap, dan itu harus belajar. Sampai di sini dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.